Selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Kimson Sianturi, melanjutkan renungan dari Yohanes pasal pertama, ayat 4 sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Kita sudah mendengarkan bagaimana Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan firman, tetapi kita harus sadar bahwa di dalam Allah, di dalam Tuhan ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Apa yang dimaksud dengan terang manusia? Allah sudah mendesain dari sejak semula bahwa melalui Yesus Kristus akan datang keselamatan bagi umat manusia. Itu sebabnya kehadiran Yesus, kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga adalah rancangan Allah. Karena dunia ini sudah berada dalam kegelapan. Dunia ini penuh dengan segala dosa. Dosa manusia itu sudah sampai kepada Allah. Dan dosa itu begitu luar biasa merusak citra Allah yang ada dalam diri manusia. Sehingga Allah merencanakan penebusan dosa. Jadi hidup itu adalah terang manusia. Ini ditujukan kepada pribadi Yesus Kristus. Dengan kehadiran Yesus Kristus datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat, membuat manusia yang dalam kegelapan ada terang Tuhan menerangi. Dan sebelum Yesus datang ke dunia ini, ada seorang bernama Yohanes Pembaptis. Ia menceritakan bahwa akan datang terang yang sesungguhnya, supaya oleh dia semua orang percaya. Jadi ini adalah sebuah anugerah bagi manusia. Allah begitu mengasihi orang-orang berdosa. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ia datang sebagai saksi. Yohanes adalah saksi dan menceritakan, membuka jalan. Ia bukan terang itu. Ia hanya memberi kesaksian. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia ini, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, Allah adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah telah menjadi manusia. Dan Allah yang menjadi manusia inilah ada dalam dirinya Yesus Kristus. Ini sangat jelas. Ini sudah paten. Jadi kalau ada orang tidak percaya tentang kealahan Yesus Kristus, tidak akan membuat perubahan apa-apa. Tetap Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia datang ke dunia ini membawa terang. Kalau ada dalam hidup kita sisi kegelapan kita, kehadiran Yesus Kristus akan membuat terang. Kalau ada merasa hidupnya tidak punya masa depan, dia merasa bahwa keadaan yang sulit, yang susah ini akan terus berlanjut dan dia tidak akan pernah mencapai pada titik puncak. Saya mengatakan di dalam Yesus Kristus ada terang, ada masa depan, ada pengharapan, ada sukacita. Berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan sesuai dengan firman Allah, membuat kita itu berjalan dalam terang. Terang itu penting, saudaraku. Apa yang kita bisa buat kalau ada kegelapan? Kalau kita bekerja di tengah-tengah kegelapan, tidak ada cahaya, kita tidak tahu apa yang kita pegang, kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Semua gelap. Tapi ketika terang dinyalakan, kita tahu semua. Kita bisa lihat apa yang belum dikerjakan, apa yang sudah. Kita bisa melihat terang benderang. Demikianlah hidup kita. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai terang, maka hidupmu tidak akan di dalam kegelapan. Kalau kita hidup di dalam kegelapan, kita akan binasa. Iblislah penghuni kegelapan. Si jahat dan antek-anteknya lah penghuni kegelapan. Allah sudah menyediakan tempat bagi si iblis, yaitu neraka selama-lamanya. Saya mau katakan kepada saudara, pastikan hidupmu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya hidupmu yang gelap akan diterangi. Jalanmu yang gelap akan menerima terang dari Tuhan.
Hidupmu yang tadinya menuju kebinasaan, tetapi lewat iman kepada Kristus, engkau diselamatkan. Engkau telah dirampas oleh Tuhan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bahkan dijadikan engkau menjadi imamat yang rajani, suatu kedudukan yang sangat tinggi. Jadi anak-anak Tuhan yang percaya atau orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah orang-orang yang hidupnya punya masa depan. Hidupnya diterangi oleh Tuhan. Ada Allah menyertainya. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Apapun rintangan, apapun keadaan yang kita hadapi, sebesar apapun tantangan yang sedang kita hadapi, saya mengatakan, bersama dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, engkau tidak pernah ditinggalkannya. Engkau akan melihat tangannya yang kuat diulurkannya. Belas kasihan, anugerah, kemurahan, berkat, pemeliharaan Tuhan akan berlaku dalam hidupmu. Sejak saat engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah hidup. Apa yang dimaksud dia adalah hidup? Hidup itu tidak hanya sekedar bernapas. Di dunia ini kita hidup, tetapi juga kita akan mati nanti. Ada waktunya kita hidup, ada waktunya kita lahir, ada waktunya kita bertumbuh, tetapi juga kita akan mengalami yang namanya kematian. Yang dimaksud di sini hidup adalah kehidupan yang kekal. Hanya melalui Yesus Kristuslah jalan menuju kekekalan itu, menuju sorga yang abadi itu. Tidak ada jalan lain. Alkitab mencatat, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Jadi renungkan baik-baik. Kalau engkau ingin hidupmu selamat, kalau engkau ingin hidup di dalam terang, ada di dalam kemurahan Tuhan, mulai saat ini percaya dan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, jangan pernah engkau meninggalkan Tuhan. Jangan pernah engkau berpaling kepada dunia ini, kepada segala keinginannya, segala perangkat-perangkat iblis. Keindahan dunia ini hanyalah sementara. Kelihatannya indah, tetapi ada ujungnya, saudara. Jangan terjebak dengan segala keindahan dunia ini. Kalau engkau bisa menikmati berkat Tuhan, jangan bangga hanya sekedar menerima berkat itu, tapi banggalah kalau namamu tercatat dalam buku kehidupan. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini akan berakhir. Bahkan dunia ini pun tidak abadi. Di dalam kitab Wahyu kita tahu bagaimana Allah akan menghukum dunia ini dengan segala meterai yang dari Allah. Begitu dahsyat kerusakan bumi ini. Jadi saya mau katakan kepada saudara, Yesus Kristus dialah Allah. Dia adalah firman yang hidup. Dan ia telah menjadi terang manusia. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau engkau percaya itu, pegang teguh sampai akhir hidupmu, maka engkaulah manusia yang paling berbahagia. Mengapa saudaraku? Karena engkau di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Engkau tidak kehilangan upahmu, bahwa surga yang kekal hanya melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia. Kiranya renungan ini menguatkan saudara. Sampai berjumpa kembali. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.